saya Gregory dan ini terjadi pada Desember lalu saat saya sendirian di rumah selama seminggu penuh. Pacar saya pergi menginap bersama orang tuanya untuk liburan, sedangkan saya tinggal di rumah karena pekerjaan. Saya tinggal di lingkungan yang tenang di sebuah kota kecil di upstate New York. Rumah-rumah di sana cukup berjauhan, dan kebanyakan orang di blok saya pergi untuk merayakan Natal. Jadi, saya memiliki seluruh jalan untuk diri sendiri. Awalnya, saya menyukai ide ketenangan dan keheningan itu. Saya pikir saya akan mendapatkan banyak istirahat dan mungkin menonton beberapa acara TV, serta menikmati kehangatan liburan untuk sementara waktu. Tapi apa yang terjadi minggu itu masih membekas di pikiran saya. Itu terjadi pada malam kedua saya sendirian. Sekitar pukul 6.30 dan sudah gelap gulita di luar. Hujan salju ringan sepanjang hari dan ada lapisan putih di halaman dan jalan masuk rumah saya. Saya sedang di dapur menyiapkan makan malam sederhana, hanya pasta dan ayam. Biasanya pacar saya yang memasak makanan kita. Saya bukan koki yang handal. Aku menyalakan TV di latar belakang untuk membuat rumah terasa kurang sepi. Karena meskipun aku senang memiliki tempat ini untuk diriku sendiri sebentar, aku belum terbiasa dengan keheningan dan kesepian di sini. Saat aku makan di meja, aku mendengar sesuatu yang tidak biasa. Butuh beberapa detik bagiku untuk menyadari apa itu. Suaranya seperti nyanyian. Aku mematikan suara TV dan mendengarkan. Suara itu pasti datang dari luar. Nyanyian itu menjadi sedikit lebih jelas, dan aku menyadari bahwa orang itu sedang menyanyikan lagu Jingle Bells. Awalnya, aku berpikir mungkin anak-anak tetangga sedang bermain di luar, tapi suaranya tidak terdengar seperti suara anak-anak. Suaranya terdengar seperti suara pria dewasa. Aku bangun dan berjalan menuju pintu depan karena sepertinya suara itu datang dari arah sana. Semakin dekat aku, semakin keras suaranya. Saat aku sampai di pintu, suaranya terdengar seolah-olah datang dari tepat di depan teras rumahku. Aku merasa ada perasaan aneh di perutku, tapi saat itu aku masih berpikir mungkin itu hanya seorang penyanyi Natal. Aku membuka pintu dan di bawah cahaya lampu teras, berdiri seorang pria berusia sekitar 35 tahun. Dia tidak memakai topi dan mantelnya terlihat terlalu tipis untuk cuaca saat itu. Tapi hal yang paling aneh adalah dia benar-benar fokus menyanyikan Jingle Bells, menatap karpet selamat datang di depan pintu seolah-olah dia tidak menyadari bahwa saya telah membuka pintu. Saya ingat memaksakan senyuman kecil karena saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya belum pernah mendapat penyanyi Natal sebelumnya. Tapi bahkan begitu, saya belum pernah mendengar tentang seorang pria dewasa melakukannya sendirian. Sepertinya itu seharusnya dilakukan secara berkelompok, menurut yang saya tahu. Dia tidak terlihat berbahaya. Dia sebenarnya hanya terlihat sedikit bingung atau mungkin lambat. Saya bahkan bertanya-tanya apakah dia memiliki kebutuhan khusus atau sesuatu karena dia tidak bereaksi terhadap kehadiran saya. Dia terus bernyanyi. Ketika dia selesai menyanyikan lagu itu, saya mengharapkan dia mengatakan sesuatu atau setidaknya pergi. Tapi dia hanya menarik napas dan mulai menyanyikan Jingle Bells lagi dari awal dengan nada lambat dan tidak tepat. Tapi kali ini dia menatapku, membuat kontak mata langsung. Senyumku menghilang karena rasanya aneh. Aku berdiri di sana selama 1 menit lagi berpura-pura mendengarkan meskipun rasanya tidak nyaman. Aku terus berpikir dia akan berhenti setelah putaran kedua, tapi dia tidak. Dia hanya mengulang lagu itu. Aku memeriksa ponselku dan menyadari hampir 4 menit telah berlalu sementara dia terus menyanyikan Jingle Bells berulang-ulang. Akhirnya, aku memutuskan sudah cukup. Aku mengucapkan terima kasih padanya dengan nada sopan, lalu perlahan menutup pintu. Aku pikir itu akan membuatnya pergi. Tapi setelah pintu tertutup, aku masih mendengar nyanyiannya. Nyanyian itu terus berlanjut tanpa melambat sedikit pun. Saya kembali ke meja dan duduk mencoba mengabaikannya. Tapi semakin lama berlanjut, semakin sulit untuk mengabaikannya. Pria itu tidak terlihat normal, dan mengganggu saya bahwa dia masih berada tepat di luar pintu saya menyanyikan lagu yang sama. Saya berpikir mungkin dia memiliki kebutuhan khusus dan ada seseorang di luar sana bersamanya, seperti di tepi jalan atau semacamnya, tapi saya tidak melihat orang lain di luar sana. Hal itu membuat seluruh rumah terasa tidak nyaman, seolah-olah ada orang aneh yang berdiri terlalu dekat dengan ruang pribadi saya. Saya terus makan, tapi saya tidak bisa fokus pada makanan. Itu terus berlanjut selama makan malam saya. Akhirnya, setelah sekitar 10 menit terus-menerus, nyanyian itu berhenti. Kebisuan tiba-tiba itu sebenarnya membuatku terkejut karena aku sudah terbiasa dengan nyanyiannya. Aku bangun perlahan dan berjalan kembali ke jendela pintu depan. Ketika aku melihat keluar, aku mengira pria itu sudah pergi, tapi dia masih di sana. Dia sudah berpindah.
Kini dia berdiri di ujung jalan masuk rumahku. Dia hanya menghadap rumahku, benar-benar diam. Dia tidak lagi bernyanyi. Setidaknya aku tidak bisa mendengar apa-apa dari sini. Dia hanya berdiri di salju, menatap pintu. Ada sesuatu tentang itu yang terasa lebih buruk daripada nyanyiannya. Dia terlihat seperti sedang menunggu. Aku membuka pintu sedikit dan memberitahunya bahwa dia tidak boleh berada di sini, bahwa ini adalah properti pribadi dan dia harus pergi. Dia sama sekali tidak bergerak. Seluruh situasinya terasa sangat tidak wajar. Akhirnya aku memberitahunya bahwa jika dia tidak pergi, aku akan memanggil polisi. Lalu aku menutup pintu lagi. Aku mengamatinya dari jendela selama 1 menit lagi, tapi dia tidak bergerak. Aku tidak ingin benar-benar memanggil polisi karena aku berpikir mungkin ada sesuatu yang salah secara mental dengannya, dan aku tidak ingin memperburuk keadaan. Jadi, aku memutuskan untuk naik ke atas, mengunci pintu kamar tidurku, dan mencoba rileks. Aku memeriksa jendela di atas sebelum mengganti pakaian tidur. Pria itu sudah tidak ada di jalan masuk. Syukurlah. Aku pikir ancaman itu berhasil. Aku masuk ke tempat tidur, menyalakan lampu, dan mulai membaca buku untuk menenangkan diri. Mungkin 20 menit berlalu ketika aku mendengar sesuatu dari belakang rumah. Aku tahu langsung apa itu. Sayangnya, itu adalah pria yang sama yang menyanyikan Jingle Bells lagi, tapi kali ini suaranya datang dari halaman belakang rumahku. Aku melompat dari tempat tidur dan berlari ke jendela belakang. Ketika aku menengok ke bawah, bukan hanya dia berada tepat di halaman belakang rumahku, tapi dia juga sudah menatap ke arah jendelaku. Pria itu berdiri di tengah salju tepat di bawah jendela kamarku. Dia menatap lurus ke arahku sambil terus menyanyi. Aku membuka jendela dan berteriak padanya bahwa aku akan memanggil polisi. Nyanyiannya berhenti seketika. Dia berdiri di sana dalam keheningan total selama sekitar 3 detik. Lalu dia tiba-tiba berlari kencang menuju pintu belakang di lantai bawah. Begitu dia keluar dari pandanganku, aku mendengar suara paling gila yang pernah kudengar seumur hidupku. Dia mulai berteriak sekeras-kerasnya. Bukan seperti teriakan biasa. Suaranya seperti penyanyi death metal, tapi lebih gila dan liar. Suara itu bergema di halaman dan menyebar ke seluruh rumah. Lalu terdengar suara benturan. Pintu belakang bergetar hebat saat dia menendang, membanting, dan mungkin mencoba mencabut pegangan pintu. Aku merasakan getaran dari benturan itu di kamar tidurku di lantai atas. Aku menyadari pria ini bukan hanya aneh. Dia mencoba masuk. Aku mengambil telepon dan langsung menelepon 911. Aku memohon mereka untuk bergegas, memberitahu mereka bahwa seorang pria mencoba masuk paksa. Aku tetap ditelepon sambil memegang tongkat baseball dengan tangan lain. Aku mundur ke lemari kamar tidurku dan mengunci diri di dalamnya. Operator memberitahu aku untuk tetap bersembunyi. Saya masih bisa mendengar teriakan dan suara dentuman dari lantai bawah, dan setiap detik terasa seolah-olah dia akan menerobos masuk. Lalu, begitu tiba-tiba seperti saat dimulai, suara dentuman itu berhenti. Segala sesuatu menjadi sunyi kecuali nafas saya. Saya tidak tahu apakah dia pergi atau berhasil masuk. Saya tetap diam di dalam lemari hingga polisi tiba. Mereka memeriksa seluruh bagian luar rumah dan memastikan pintu belakang masih terkunci. Petugas operator mengatakan saya bisa keluar dan menemui mereka. Saat saya keluar untuk menyambut mereka, saya akhirnya merasa bisa bernapas lagi. Kami berjalan di sekitar halaman belakang dan melihat jejak kaki yang dalam di salju, menunjukkan tepat di mana dia berdiri saat bernyanyi melalui jendela dan di mana dia berlari menuju pintu belakang. Jejak kaki itu kemudian mengarah ke hutan di belakang properti saya. Polisi pergi untuk mengikuti jejak itu sebentar, tetapi kembali karena tampaknya tidak worth it untuk masuk jauh ke hutan di malam hari. Mereka bertindak seolah-olah itu bukan masalah besar. Mereka mengatakan orang-orang sering bertindak aneh dan bahwa selama saya menjaga pintu terkunci, saya akan baik-baik saja. Mereka tidak tampak tertarik untuk mencarinya, dan hal itu sangat mengganggu saya, tetapi saya terlalu terguncang untuk berdebat. Setelah mereka pergi, rumah terasa sangat kosong dan dingin. Saya mengunci semua pintu dan jendela dan memeriksanya berulang kali. Pada saat itu, saya sudah bosan dengan kesendirian dan hanya ingin pacar saya pulang. Saya pergi ke rumah orang tua saya untuk malam Natal dan Natal, syukurlah. Sejauh yang saya tahu, pria itu tidak pernah kembali. Setidaknya, tidak yang saya ketahui. Cerita ini tentang pengalaman Natal saya sekitar 10 tahun yang lalu. Saat itu saya berusia 6 tahun karena ulang tahun saya jatuh pada bulan November dan saya baru saja merayakannya. Kini,
Kami sedang bersiap-siap untuk liburan. Perayaan ulang tahun saya terjadi pada hari yang sama dengan tangkapan terkenal Odell Beckham Jr. Saya tinggal bersama penggemar Cowboys, tapi saya penggemar Giants. Saya ingat hal itu dibicarakan sepanjang malam dan bahkan selama perayaan ulang tahun saya. Itu adalah minggu ulang tahun yang penuh peristiwa. Dan saya terkejut masih ingat semua ini karena saat itu saya baru berusia 6 tahun. Saya tidak mengerti sepak bola, tapi saya mengerti bahwa tangkapan itu gila. Jadi, saya hanya menikmati momen itu dan senang karena itu adalah ulang tahun saya seperti anak-anak lainnya. Untuk ulang tahun saya mendapatkan tiket untuk pertandingan NBA Mavs vs Wizards pada 30 Desember. Saya penggemar Cavaliers, tapi karena kami tinggal di DFU di luar Dallas, saya mengenal banyak penggemar Mavs, dan saya sendiri adalah penggemar kecil, jadi saya bersyukur. Itu akan menjadi pertandingan NBA pertama saya. Hari Natal 5 hari sebelumnya, saya mendapat jersey Odell Beckham Jr. baru dan kaos serta jaket Mavericks karena saya mulai menjadi penggemar olahraga. Saya memiliki Natal yang hebat, tapi salah satu hadiah Natal saya adalah pertandingan Mavs lain, yang berlangsung pada 27 Desember melawan Oklahoma City Thunder. Saya sangat antusias untuk pergi ke kedua pertandingan tersebut. Hari itu tiba dan kami pergi ke pertandingan. The Mavs menang dengan skor tipis, sekitar 112-105. Sangat luar biasa melihat acara seperti itu di arena NBA untuk pertama kalinya. Kami meninggalkan pertandingan dan pulang ke rumah, yang berjarak sekitar 45 menit dari American Airlines Center. Beberapa hari berikutnya berjalan normal, tapi saya sangat antusias untuk kembali ke stadion dan atmosfer yang luar biasa itu. Kali ini, kami pergi lagi. Saya tidak tahu itu akan menjadi kali terakhir saya pergi selama bertahun-tahun. Di pertandingan terakhir, kami mendapat tempat duduk yang bagus, sekitar 7 baris dari lapangan dan di tengah, tapi kali ini kami mungkin di baris ke-20 dan di area sudut, jadi pengalamannya berbeda. Pertandingan berjalan lancar dan saya menikmatinya. The Mavs unggul sekitar 20 hingga 30 poin di babak pertama. Sejak kecil, saya ingin berkeliling sendiri untuk membeli makanan dan ke toilet, tetapi saya bersama orang tua saya dan baru berusia 6 tahun. Jadi, orang tua saya dan saya berjalan untuk membeli makanan. Kami menunggu antrean sekitar 20 menit. Ayah saya pergi ke restoran lain di dalam arena untuk membeli makanan lain, dan saya tinggal bersama saudara saya yang sedang antre untuk membayar. Saat kami berbicara dengan petugas, saya berjalan pergi untuk membuang beberapa permen yang dibeli untuk saya sebelum pertandingan. Saya berjalan ke tempat sampah sekitar 30 kaki jauhnya. Saat aku sampai di sana, seorang pria tinggi berkulit putih mendekatiku dan bertanya, "Hei, kamu tersesat?" Aku menggelengkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Dia mengatakan tidak melihat orang tuaku di sekitar sana dan berkata, "Ayo kita cari." Saat dia menggenggam tanganku dan berjalan bersamaku, aku masih anak-anak, jadi aku ikut dengannya. Dia membawaku ke arah Nosebleeds dan berkata kita akan pergi ke intercom agar mereka bisa mengumumkan namaku dan menemukan orang tuaku. Aku mengangguk dan terus berjalan. Kita sampai di atas dan menunggu sekitar 10 menit. Dia menunggu sampai situasi aman, lalu mencoba mendorongku ke arah tangga darurat atau lift. Aku tidak ingat persis, tapi aku ingat tidak ada orang di sekitar. Lalu aku ingat tentang bahaya orang asing, dan rasa bersalah dan takut mulai menyusup. Aku sadar aku tidak boleh ikut dengan pria ini. Dia tidak punya identitas. Saat dia melepaskan tanganku untuk memeriksa ponselnya, aku berlari kembali ke tribun. Saat aku berlari, aku melihatnya berdiri di sana dengan senyum kecil di wajahnya. Saya tidak menemukan orang tua saya, tapi saya tidak peduli. Saya hanya ingin berada di tempat yang aman. Saya menemukan saudara laki-laki saya, yang tidak memberitahu orang tua saya bahwa dia kehilangan saya karena dia tidak ingin mendapat masalah. Dia bertanya apakah saya baik-baik saja, dan saya menjawab ya, memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Pertandingan berakhir, dan Mavs menang, tapi saya tidak peduli. Aku hanya ingin pulang. Saat kami keluar, aku diam. Saat kami masuk ke mobil, aku juga diam. Orang tuaku tampak bingung karena aku tidak terlihat bersemangat, tapi aku bilang aku lelah. Saat kami pulang, aku hampir tertidur, tapi tiba-tiba terdengar klakson keras di belakang kami. Suaranya begitu keras hingga aku hampir berteriak. Aku menoleh dan di sana dia ada, pria yang sama mengemudikan truk dengan mungkin 3 pria lain di dalamnya. Aku tidak bisa melihat siapa mereka, hanya bayangan. Orang tuaku berteriak pada mereka dari mobil kami saat mereka berhenti di samping kami, tapi para pria itu hanya menatap. Aku sangat ingin mengatakan sesuatu,
Tapi entah mengapa, aku tidak melakukannya. Saat kami sampai di rumah, aku langsung tidur dan tertidur pulas. Di tengah malam, aku terbangun dengan menggigil. Aku melihat cahaya berkedip di jendela kamarku. Aku melihat keluar, mengira itu sesuatu yang tidak berbahaya, seperti Santa Claus atau semacamnya, tapi ternyata pria itu berdiri di sana, menyinari jendela kamarku dengan senter. Aku berteriak dan berlari ke kamar orang tuaku, memberitahu mereka bahwa ada seseorang di jendela kamarku seolah-olah itu jendela lantai pertama. Mereka bergegas keluar dan mencari selama sekitar 20 menit. Mereka tidak menemukan apa-apa, dan karena aku masih anak-anak, mereka tidak percaya padaku. Mereka mengatakan itu pasti bayangan dari mobil, tapi aku tahu apa yang aku lihat. Pada malam tahun baru, beberapa hari kemudian, kami begadang hingga tengah malam untuk menonton bola jatuh. Kami tinggal 5 atau 6 menit lagi dari tengah malam ketika bel pintu berbunyi. Orang tua saya membukanya. Saya tidak memperhatikan sampai saya mendengar suara pria itu, dan saya 100% yakin itu dia. Saya memberitahu orang tua saya, tapi mereka tidak percaya. Saya memberitahu mereka bahwa di permainan itu dia membawa saya ke level tinggi, dan saya berlari dan melarikan diri, tapi mereka tetap tidak percaya. Mereka mengatakan itu hanyalah seorang pria yang membagikan selebaran anjing hilang untuk anjing sepupunya. Malam itu berlalu dan aku baik-baik saja. Tapi setahun kemudian, pada malam tahun baru, ada ketukan di jendela kamarku. Perlu diingat, aku sudah lupa tentang kejadian itu. Aku bangun dan melihat, ada selembar kertas di jendela yang bertuliskan, "Di tahun baru ini, kamu akan bertemu denganku lagi." Aku memberikan catatan itu kepada orang tuaku, dan mereka membuat laporan, tapi mereka tidak pernah mendapat kabar apapun. Setiap beberapa tahun sekali, aku merasa takut dengan malam tahun baru, berpikir bahwa pria itu akan kembali. Aku memberitahu orang tuaku bahwa aku tidak ingin kembali ke pertandingan NBA, mengatakan itu bukan hal yang aku sukai. Tapi sekarang saya berusia 16 tahun, dan saya takut pria itu tahu di mana saya tinggal. Saya mempertimbangkan untuk pergi ke pertandingan Cavs versus Mavs pada 2 atau 3 Januari, yang akan menjadi pertandingan pertama saya sejak saat itu, tapi saya tidak yakin. Pengalaman ini membuat saya menjauhi basket dan selalu menutup tirai. Saya ingat malam itu dengan sangat jelas. Dan bahkan sekarang, saya memikirkan betapa dekatnya keluarga saya dengan sesuatu yang sangat mengerikan. Itu awal Desember, dan kami memutuskan untuk berkendara ke utara ke pegunungan untuk menebang pohon Natal asli. Itu sesuatu yang selalu ingin dilakukan oleh istri saya Marianne dan saya. Dan anak laki-laki kami yang berusia 7 tahun, Andrew, juga sangat antusias. Cuaca dingin dan mendung, langit tampak gelap dan berat, seolah-olah salju akan turun kapan saja. Bagi kami, hal itu menambah suasana Natal. Perjalanan menaiki jalan berkelok-kelok membuatku merasa seperti anak kecil lagi. Sudah lama aku tidak melakukan sesuatu yang seunik ini dan penuh semangat Natal, dan melihat Andrew begitu antusias membuatku kembali ke masa mudaku. Ketika kami akhirnya tiba di daerah terpencil yang ditemukan Marianne secara online, tidak ada mobil lain di area parkir. Ada beberapa tiang lampu tersebar di sekitar, jadi kami tidak berada dalam kegelapan total jika kamu penasaran. Itulah mengapa kami memilih tempat itu. Meski begitu, kami tetap membawa senter. Kami parkir di jalur kecil tak bertanda yang membawa kami lebih dalam ke hutan. Masih banyak salju di tanah dari salju yang turun beberapa hari sebelumnya. Dan di ketinggian ini, salju membutuhkan waktu lebih lama untuk mencair. Andrew langsung melompat keluar mobil dan mulai melempar bola salju ke kami. Jadi, aku mulai melemparnya kembali. Kami di sini untuk bersenang-senang, jadi tentu saja aku akan berusaha membuatnya seseru mungkin untuk Andrew. Aku mengambil senter kami dan kapak yang rencananya akan aku gunakan untuk menebang pohon. Kami berjalan di sepanjang jalan sempit dengan salju berderak di bawah sepatu bot kami. Andrew terus berlari di depan, berhenti untuk menunjuk pohon-pohon yang menurutnya sempurna. Semakin dalam kami masuk, semakin hilang jejak jalan di belakang kami, dan satu-satunya cahaya datang dari bulan yang samar-samar bersinar di balik awan tebal. Suasana begitu sunyi hingga aku bahkan meminta Marianne dan Andrew untuk berhenti sejenak agar benar-benar merasakan keheningan itu. Tidak ada suara sama sekali, mungkin hanya angin sepau-sepai, itu saja. Jujur saja, jika aku berada di sana sendirian, aku pasti akan merasa sedikit merinding hanya karena keheningan dan kegelapan itu. Saat kami berjalan lebih dalam ke jalur, kami harus menggunakan senter yang kami bawa, ketiganya. Andrew sangat menikmati bermain dengan senter hingga cahaya dari area parkir tidak lagi terlihat dan kini hampir gelap total di luar cahaya senter.
Dia mulai merasa sedikit cemas, karena dia bertanya seberapa jauh kita akan pergi dan membuat komentar tentang kegelapan. Saya terus merasa seperti ada yang mengawasi kami atau seperti ada sesuatu yang berjalan di belakang kami. Tapi setiap kali saya menoleh, tidak ada apa-apa selain jalan salju yang kosong. Setelah sekitar 10 menit, kami akhirnya menemukan tempat di mana pohon-pohon tinggi dan rimbun. Andrew berlari mengelilingi pohon-pohon itu, mencari yang terbaik. Marianne tetap dekat dengan saya dan berbisik bahwa dia ingin memilih pohon dengan cepat karena dia juga merasa aneh. Saya benar-benar mengerti apa yang dia maksud. Ini jauh lebih menyeramkan daripada yang saya bayangkan. Tepat saat itu, saya mendengar suara langkah kaki yang lembut di belakang kami. Itu bukan salah satu dari kami, juga bukan hewan. Suaranya seperti sepatu bot yang menginjak salju, tapi sangat pelan dan diam-diam. Ketika saya menoleh, saya melihat seorang pria berpakaian gelap berdiri sekitar 20 kaki di belakang kami di jalan. Dia tidak berpakaian sesuai cuaca. Tangannya telanjang dan merah karena dingin. Jaketnya lebih mirip jaket angin. Wajahnya pucat dan kaku, seolah-olah dia sudah berada di luar dalam cuaca dingin terlalu lama. Marianne menarik lengan Andrew untuk mendekatkannya. Ketika pria itu menyadari kami sedang menatapnya, dia tiba-tiba tersenyum dengan cara yang mengganggu dan mendekat. Dia bertanya apakah kami sedang mencari pohon Natal. Suaranya, yang memecah keheningan yang sudah tidak nyaman, terasa tidak nyaman. Suaranya dalam dan agak lembut. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, Andrew menjawab ya, dengan antusias lagi. Dan aku merasa panik karena tidak ingin pria ini tahu apapun tentang kami. Marianne dengan cepat mengatakan tidak, bahwa kami hanya sedang berjalan-jalan. Pria itu mendekat lagi, dan cara dia bergerak membuat bulu kuduku merinding. Dia mengatakan kepada kami untuk tidak khawatir karena dia bukan penjaga taman. Dia mengatakannya seolah-olah dia tahu persis mengapa kami berbohong, karena jujur saja, apa yang kami lakukan sangat ilegal. Aku sama sekali tidak ingin berbicara dengannya. Ada yang salah dengannya. Dia terlihat lapar atau putus asa atau seolah-olah dia belum tidur berhari-hari. Kurasa, untuk kekurangan kata yang lebih baik, dia terlihat seperti tunawisma. Aku berkata pada Marianne bahwa kita harus kembali ke mobil, dan dia mengangguk, memegang jaket Andrew. Saat kita mulai berjalan melewati pria itu, dia berdiri tersenyum dan menonton, memberi anggukan ringan seolah-olah mengucapkan selamat tinggal saat kita berjalan. Andrew terus menoleh bertanya apakah pria itu mengikuti, dan kita menyuruhnya untuk tetap menghadap ke depan. Setiap kali aku menoleh ke belakang, pria itu sedikit lebih dekat daripada sebelumnya, meskipun aku tidak mendengar dia mempercepat langkahnya. Aku berbisik pada Marianne bahwa ketika kita sampai di jalan utama, kita harus berlari ke mobil. Dia memegang tangan Andrew lebih erat dan mengangguk tanpa menoleh ke belakang. Langkah pria itu tetap di belakang kita sepanjang waktu, menyeret sedikit seperti sepatu botnya terlalu besar atau terlalu berat. Begitu kita cukup dekat untuk melihat celah di antara pohon-pohon tempat mobil diparkir, aku menyuruh mereka pergi. Marianne mengangkat Andrew dan berlari secepat yang dia bisa. Satu-satunya alasan aku merasa sedikit aman adalah karena kapak di tanganku, tapi aku bukan orang yang suka kekerasan, dan aku belum pernah harus menggunakan kekerasan sepanjang hidupku. Aku berbalik untuk menghalangi jalan di belakang kita, bahkan hanya sebentar. Pria itu berhenti berjalan dan hanya menatap saya, lalu mengangkat tangannya setengah jalan, masih tersenyum. Lalu dia berkata, "Saya tidak bermaksud jahat. Mengapa kalian tidak kembali ke truk kalian sekarang?" Jantung saya berdebar kencang saat dia berkata itu. Dia menyebut truk seolah-olah dia tahu kami datang dengan truk pickup. Saya menjawab dengan sederhana bahwa kami tidak ingin masalah. Lalu aku berbalik dan mulai bergegas kembali ke area parkir. Tapi setengah jalan, Marianne berteriak namaku dengan panik. Oh tidak, pikirku. Saat sampai di truk, dia menunjukkan bahwa kedua ban sisi kanan telah bocor. Aku tidak punya waktu untuk memeriksanya lebih lama untuk menyadari bahwa itu dia. Aku menyuruh Marianne menelepon 911 segera, tapi dia kesulitan mendapatkan sinyal awalnya. Dia berjalan-jalan di sekitar lahan bersalju sebentar hingga sinyal telepon muncul. Dia tidak pernah menjauh terlalu jauh. Aku meminta Andrew menunggu di truk, yang kini jelas-jelas cemas saat melihat Marianne dan aku panik. Dia cukup dewasa untuk tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Marianne tampaknya kesulitan berbicara di telepon, jadi aku mengambil telepon dan menjelaskan lokasi kami serta bahwa kami merasa terancam oleh seorang pria asing di hutan yang mungkin bertanggung jawab atas ban yang rusak. Mengingat adanya individu yang berpotensi tidak stabil di sekitar dan fakta bahwa kami membawa anak kecil,
Polisi mengambil ini dengan sangat serius dan menyuruhku untuk menjaga keluargaku tetap di dalam truk hingga polisi tiba. Serta bahwa truk derek juga akan dikirim. Saya diperintahkan untuk tetap terhubung dengan operator sambil menunggu. Tetapi akhirnya sinyal mulai putus-putus, terputus sesekali karena penerimaan yang buruk. Lalu Mariane tiba-tiba berteriak di telinga saya untuk melihat dan menunjuk ke arah garis pohon di sepanjang jalan yang kami lalui. Ada beberapa orang berdiri di balik garis pohon. Saya menghitung setidaknya 3 orang. Mereka terlihat seperti bayangan dari tempat kami berdiri, yang membuat situasi semakin menakutkan. Rasanya seperti kami sedang dibuntuti dan diburu. Kemudian 2 orang mulai mendekati kami. Saya memberitahu operator, dan dia mengatakan sesuatu yang membuat saya tidak nyaman. Dia bertanya apakah saya memiliki senjata apapun. Ketika saya mengatakan bahwa saya memiliki kapak, dia menyarankan agar jika diperlukan, gunakan kapak itu untuk melindungi keluarga saya. Pada saat itu, Andrew menangis dan Mariane berusaha menenangkannya. Saya memberitahu operator bahwa 2 dari sosok tersebut masih berjalan menuju truk. Mereka tidak berlari atau berteriak atau apapun. Mereka hanya berjalan sangat lambat seolah-olah tahu kami tidak akan pergi kemana-mana. Sosok ketiga secara aneh menghilang, kemungkinan kembali lebih dalam ke hutan jauh dari cahaya. Operator memberitahu saya bahwa polisi sudah dekat, tapi saya tidak tahu apakah itu berarti 2 menit atau 10 menit. Saya terus menatap bolak-balik antara pepohonan dan jalan di kejauhan, berdoa agar melihat lampu berkedip. Saya mencoba berbicara dengan operator lagi, tetapi panggilan terputus. Begitu panggilan terputus, segalanya terasa 100 kali lebih buruk. Saya mengunci pintu lagi, meskipun sudah terkunci. Saya memegang kapak dengan erat, hingga jari-jari saya sakit. Saat 2 orang itu sudah dalam jangkauan pendengaran, kami bisa mendengar mereka berkata, "Kami di sini untuk membantu," sambil mengibaskan tangan di udara. Kami tidak mengenali keduanya sebagai pria yang tadi. "Apakah menurutmu mereka penjaga taman?" tanya Mariane, dan aku menjawab dengan tegas, "Tidak mungkin." Tapi mungkin aku mengatakannya terlalu keras karena Andrew mulai menangis lebih keras lagi, yang membuat Mariane harus berusaha ekstra keras untuk menenangkannya. Kedua orang yang mendekat itu berpakaian serupa dengan pria pertama, yaitu sangat minim pakaian, dan pakaian mereka terlihat usang, hampir kotor, dan mereka sama sekali tidak terganggu oleh dinginnya cuaca. Tapi kemudian, seolah-olah secara acak, keduanya berbalik arah dan mulai berlari kembali ke arah asal mereka. Kami belum tahu alasannya saat itu, tapi segera menjadi jelas. Belum pernah kami begitu bersemangat mendengar suara sirine polisi. Suaranya semakin keras dengan cepat, dan akhirnya kami melihat lampu berkedip-kedip dari arah jalan. Mereka datang cukup cepat, sebenarnya. Mobil SUV polisi masuk ke area parkir dengan lampu sorotnya menyala, dan langsung menerangi arah kami. Saya menyalakan lampu mobil untuk mencoba membuat polisi di dalam mobil melihat 2 pria yang berlari kembali ke hutan. Namun, pada saat itu, mereka sudah hampir menghilang, tapi jejak kaki mereka masih terlihat. Begitu SUV berada di samping kami, 2 petugas polisi langsung melompat keluar dengan senter terangkat, dan saya keluar untuk berlutut dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Saya menunjuk ke arah pria-pria itu berlari. Saya mengatakan mereka menghilang ke dalam pohon-pohon seolah-olah mereka sudah berlatih kemana harus pergi. Polisi menyuruh kami tetap di dalam truk sementara mereka mencari, dan unit-unit lain tiba dalam hitungan menit. Seorang petugas tetap bersama kami. Andrew tidak lagi takut, melainkan kembali bersemangat karena keributan dan pemandangan petugas polisi. Setelah pencarian yang lama, polisi kembali dan memberitahu kami apa yang sudah saya duga akan mereka katakan. Mereka tidak menemukan siapapun, hanya jejak di salju yang masuk jauh ke dalam hutan dan akhirnya menyebar ke arah yang berbeda-beda. Mereka tidak tahu apakah orang-orang itu tinggal di suatu tempat di sana, atau apakah mereka bagian dari kamp di pegunungan yang lebih dalam. Mereka mengatakan bahwa kadang-kadang pengembara atau pendatang ilegal bersembunyi di daerah terpencil selama musim dingin. Mobil derek akhirnya tiba, dan polisi tetap berada di sekitar kami sepanjang waktu hingga truk kami dimuat. Kami harus duduk di bagian belakang mobil patroli untuk tetap hangat sementara mereka menyelesaikan semuanya, tidak ada yang banyak bicara. Mariane memeluk Andrew di pangkuannya, dan aku hanya menatap keluar jendela, melihat barisan pohon gelap, setengah berharap melihat seseorang berdiri di sana lagi. Selama perjalanan pulang, tidak ada yang bicara. Seolah-olah kami semua takut bahwa mengucapkan sesuatu akan membuatnya nyata lagi. Kami tidak pernah mencoba menebang pohon Natal lagi. Kami bahkan tidak kembali ke daerah pegunungan itu. Bahkan sekarang, 10 tahun kemudian, saya menolak untuk mendekati tempat itu. Hingga hari ini,
Hal yang paling menakutkan bagi saya adalah pikiran bahwa mereka telah mengawasi kami jauh sebelum kami menyadarinya. Mereka melihat kami tiba di parkiran itu karena mereka tahu cara menjebak kami dengan merusak ban mobil saya, dan mereka menunggu kami masuk cukup jauh ke dalam hutan sehingga kami tidak bisa kembali ke truk. Kami beruntung karena cukup mempercayai insting kami dan memutuskan untuk segera kembali ke truk. Kami juga beruntung karena saya memegang kapak, yang mungkin membuat mereka urung melakukan hal gila. Saya tidak suka memikirkan betapa dekatnya kami dengan kemungkinan tidak pernah pulang. Saya masih memikirkan malam itu saat saya berusia 9 tahun. Itu beberapa hari sebelum Natal. Orang tuaku keduanya punya urusan pada malam itu, dan karena aku hampir berusia 9 tahun, mereka merasa tidak apa-apa meninggalkanku di rumah sebentar. Ibuku harus pergi ke toko kelontong untuk membeli beberapa barang untuk makan malam Natal, sedangkan ayahku bekerja lembur seperti biasa di bulan Desember. Aku duduk di sofa menonton film Natal, mungkin sambil makan kue di dekat perapian dan pohon Natal. Di luar, sudah gelap, meskipun masih relatif awal. Dan aku ingat lampu Natal berkedip-kedip di rumah-rumah di seberang jalan. Itu biasa saja sampai bel pintu berbunyi. Satu-satunya alasan aku berhenti dan melihat adalah karena sudah cukup larut dan aneh bagi seseorang untuk membunyikan bel. Dan ibuku selalu bilang padaku untuk tidak pernah membuka pintu saat sendirian. Orang tuaku tentu saja tidak pernah membunyikan bel, karena mereka punya kunci. Aku bangun dan berjalan ke pintu meskipun begitu karena ingin melihat melalui lubang pengintip. Ketika saya menempelkan mata ke lubang pengintip, saya melihat ada seorang pria berdiri di teras mengenakan kostum Santa Claus. Itu kostum lengkap, jaket merah, topi, janggut, semuanya. Tapi dia tidak terlihat seperti Santa Claus yang ramah biasa. Dia tidak memegang apapun selain yang terlihat seperti papan klip. Dan dia berdiri terlalu dekat dengan pintu seolah-olah menunggu saya membuka kunci. Aku tidak tahu harus berkata apa pada awalnya, jadi aku hanya berbisik, "Siapa itu?" Pria itu mendekatkan kepalanya sedikit lebih dekat ke pintu, seolah-olah dia mencoba melihat melalui lubang kunci atau mendengarku lebih jelas, dan pada saat itu, dia langsung menyadari bahwa aku masih anak-anak. Dia, kurasa, berusaha meniru Santa sebaik mungkin saat dia mengatakan bahwa dia adalah Santa dan bahwa dia membawa hadiah untukku, dan aku harus membuka pintu. Pada usia 9 tahun, aku tidak bodoh dan sudah tidak percaya lagi pada Santa. Orang tuaku telah mengajarku tentang orang asing. Aku menyuruhnya pergi dan mengatakan bahwa aku tidak membutuhkan apa-apa, dan aku berusaha terdengar berani, tapi suaraku pecah. Pria itu diam sejenak, lalu dia bertanya apakah aku sendirian di rumah. Begitu dia mengatakan itu, aku tahu harus pergi. Aku langsung merasa bodoh karena membiarkan dia tahu aku di rumah. Aku tidak menjawabnya. Aku mundur dari pintu dan berjalan cepat ke ruang tamu karena tiba-tiba merasa terlalu takut untuk berdiri di dekatnya. Aku duduk di sofa, memegang bantal, dan menatap TV seolah-olah bersikap normal akan membuat ketakutan hilang. Tapi kemudian aku mendengar pegangan pintu berputar. Dia sedang mencoba apakah pintu terkunci. Aku ingin berteriak minta tolong, tapi tidak ada orang di rumah. Aku menunggu dan berharap dia akan pergi. Tapi beberapa saat kemudian, aku mendengar suara lain dari belakang rumah. Itu adalah pintu belakang yang tidak berputar. Itu terjadi begitu cepat setelah pintu depan sehingga aku yakin dia berlari mengelilingi rumah ke belakang. Pintu itu bahkan lebih lemah dari pintu depan, dan kami hampir tidak pernah menggunakannya. Aku merasa beku di tempat, dan yang bisa kupikirkan hanyalah bahwa rumahku hanya memiliki 2 pintu, dan pria ini mencoba keduanya. Saya berlari ke dapur, mengambil telepon, dan menelepon nomor ibu saya. Ketika dia menjawab, aku mulai berbicara dengan sangat cepat, berusaha tidak menangis. Aku memberitahunya bahwa ada seseorang yang mencoba masuk rumah dan dia berpakaian seperti Santa. Ibuku langsung menjadi serius dan memberitahuku bahwa dia akan pulang sekarang juga dan aku tidak boleh membuka pintu apapun yang terjadi. Dia menyuruhku untuk tetap di ruang tamu dan menutup tirai. Aku duduk di lantai di belakang sofa di tempat yang tidak terlihat dari jendela manapun, dan aku tetap diam sepenuhnya. Aku terus mendengar suara-suara kecil di luar seperti langkah kaki atau ketukan ringan. Hanya beberapa bentuk suara yang menunjukkan bahwa ada orang di sana. Akhirnya, suara-suara itu berhenti, dan tidak lama setelah itu aku mendengar mobil masuk ke jalan masuk rumah kami. Dan aku tahu itu ibuku karena aku mengenali suara remnya yang berderit. Aku tetap di tempatku sampai aku mendengar pintu depan dibuka dan ditutup dengan keras. Ibu saya masuk dengan napas terengah-engah sambil membawa 2 kantong belanjaan. Dia mengunci pintu di belakangnya dan berteriak memanggil saya, dan saya langsung berlari ke arahnya.
Dia memeluk saya dan kemudian menceritakan bahwa dia baru saja melihat seorang pria berpakaian santai berjalan di jalan kami. Dia mengatakan dia memperlambat mobilnya saat melihatnya dan berteriak padanya dari jendela, bertanya apa yang dia lakukan. Pria itu mengatakan dia sedang berkeliling dari pintu ke pintu meminta sumbangan, tapi ibu saya tidak percaya sejenak pun. Dia mengatakan pria itu terlihat gugup dan berlari cepat saat dia mulai berteriak. Ibu saya mengatakan dia bangga padaku karena tidak membuka pintu dan langsung meneleponnya. Dia menelepon polisi dan melaporkan pria itu, dan saya yakin polisi setidaknya telah memeriksa area tersebut. Kami tidak pernah tahu apakah dia ditangkap atau hanya menghilang ke dalam lingkungan sekitar. Dua tetangga memang mengatakan bahwa pria itu mengetuk pintu mereka meminta sumbangan, meskipun mereka mengatakan sepertinya itu penipuan. Bagaimanapun, hal itu tidak mengubah fakta bahwa dia mencoba masuk rumah kami di mana dia tahu ada seorang anak laki-laki yang sendirian di rumah. Saya masih memikirkan malam itu setiap tahun sekitar Natal saat melihat dekorasi Santa. Saya hanya ingat saat berusia 9 tahun dan tahu bahwa pria di teras kami bukanlah Santa dan dia menginginkan sesuatu yang lain. Saya kira saya beruntung karena pintu terkunci dan ibu saya pulang tepat waktu. Bayangan apa yang akan terjadi jika pintu itu tidak terkunci sungguh menakutkan.